Malaysia merupakan negara yang unik dengan sentuhan alam yang luar biasa. Negara ini terletak di Asia Tenggara yang wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian. Antara lain, di Semenanjung Malaysia, di mana 40% wilayah negaranya berada di sini. Selain itu, terdapat juga titik paling selatan dari daratan benua Asia, yaitu Tanjung Piai, yang terletak di Johor. Wilayah lainnya adalah Malaysia Timur atau Borneo, yang menguasai sekitar 60% wilayah negara yang ada di Pulau Kalimantan. Malaysia terletak di Laut Cina Selatan. Negara ini terdiri dari 68,8% etnis Melayu atau Bumiputra, penduduk asli Malaysia. Lalu sekitar 23,2% penduduk negara ini adalah etnis Tionghoa. 7%-nya adalah orang India, dan sisanya 1% adalah kelompok lain yang bercampur, termasuk beberapa kelompok orang Asia dan Eropa lainnya. Sebagai catatan, kata Melayu sebenarnya mengacu pada ras yang membentuk Malaysia. Sementara orang Malaya adalah istilah geografis untuk masyarakat Malaysia Barat yang ada di Semenanjung, dan bukan bagian dari Kalimantan. Sedangkan orang Malaysia adalah istilah kewarganegaraan dan identitas mereka sendiri. Jadi orang Melayu yang ada di Singapura adalah etnis yang sama, tetapi tidak bisa disebut sebagai orang Malaysia. Dan seorang warga keturunan India yang tinggal di Kuala Lumpur akan menjadi orang Malaysia dan orang Malaya, tapi tidak termasuk sebagai orang Melayu. Negara ini juga memiliki dua bahasa resmi yang diakui, yaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Bahasa Malaysia pada dasarnya dapat dimengerti oleh orang Indonesia karena banyaknya kata yang sama. Meskipun demikian, sekitar setengah dari populasi penduduk Malaysia kebanyakan fasih dalam 3 bahasa, ditambah dengan bahasa ibu mereka, terutama jika mereka adalah bagian dari kelompok minoritas Tionghoa dan India. Populasi penduduk Malaysia cukup beragam. Banyak di antaranya orang-orang Tiongkok yang dikenal sebagai Tionghoa peranakan yang telah ada di sana sejak abad ke-15. Mereka memiliki budaya Melayu Tiongkok yang unik dengan sentuhan pengaruh Eropa. Komunitas India sebagian besar adalah Tamil dan Telugu yang berbicara menggunakan bahasa Dravida di India Selatan yang dibawa selama masa kolonial Inggris. Lalu kelompok mayoritasnya tentu saja adalah etnis terbesar, yaitu etnis Melayu atau Bumiputra, serta orang asal atau orang asli yang merupakan suku Melayu paling asli yang membentuk mayoritas penduduk di Malaysia Timur di Pulau Kalimantan. Terkadang kedua kelompok ini disebut sebagai orang Melayu.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Kusnaya Hayani, mohon izin Ibu karena kebetulan kami mendapatkan tugas mengenai keberagaman. Ya, baik. Yang ingin saya pertanyakan di sini adalah bagaimana sih tentunya kan setelah saya amati, saya meneliti di sekitar kampus Unimas, ternyata banyak dari keberagaman baik dari suku, dari negara. Terus saya juga ada melihat sedikit profil mengenai unit kesenian yang ada di sini. Nah, kalau saya mau ingin memberikan sharing, maksudnya ingin Ibu menyampaikan sharing mengenai bagaimana sih, apa saja sih fasilitas yang diberikan Unimas bagi untuk mahasiswa yang memiliki keberagaman, baik itu bakat, dari potensi maupun dari culture-nya. Oke. Baik, untuk Unimas ya, Unimas ini ada kalau dilihat tadi visi misi ya dari ini kita memang sangat go global ya. Jadi memang sangat welcome terhadap kepelbagaian baik yang internasional, nasional ya, kepelbagaian dalam bentuk ras, agama dan sebagainya lah ya. Nah, kemudian Unimas memang sudah melakukan campaign atau promosi untuk mengundang pelbagai pelajar dari pelbagai negara, dari pelbagai background dan sebagainya. Nah, selepas mereka di dalam, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk menciptakan suasana pembelajaran, suasana kehidupan yang harmoni di antara masyarakat atau pelajar-pelajar yang pelbagai di dalam ini ya. Jadi kita bisa bayangkan pelajar dari katakanlah dari Eropa atau dari Cina, India, dari Kazakhstan, Pakistan, Indonesia ya. Nah, kita di sini dulu saya juga pelajar Indonesia yang belajar di Unimas ya. Kita merasakan bahwa memang diberikan kesempatan untuk kita saling berkenalan, ya kan? Selalu dibuatkan event-event atau event lah ya, untuk kita berinteraksi, untuk kita saling mengenali satu sama lain. Nah, kemudian di fakulti masing-masing, ya, karena kita biasanya sebagai international student enroll ke satu fakulti. Nah, di fakulti sendiri pun selalunya ada fasilitas-fasilitas atau event-event yang dibuat untuk kita mengenali satu sama lain, baik kita sebagai international student dengan lokal maupun kita sesama internasional, pelajar internasional. Saya rasa itu ya. Jadi memberi fasilitas, memberi tempat, membuatkan event ya, dan ya misalkan kita celebrate setiap hari kebesaran atau festival dari satu suku ya, kita diundang ramai-ramai. Di sana kita diberi kesempatan untuk berinteraksi, saling mengenal, atau bahkan ada malam-malam kesenian, malam internasional ya. Jadi setiap negara perform budaya mereka masing-masing. Jadi itu sangat happening lah untuk international student. Dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lokal. Baik, terima kasih Ibu. Sangat bermanfaat sekali bagi kami. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.